Ini adalah diagram sebuah nefron, unit struktural fungsional terkecil di sebuah ginjal. Ada sekitar 1 juta nefron dalam satu ginjal. Jadi di dalam tubuh kita masing-masing ya ada sekitar 2 juta ginjal. Salah. 2 juta nefron maksud saya. Di dalam 2 ginjal tersebut, kanan dan kiri. Yang kiri posisinya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan yang di kanan. Oke, mari kita lihat satu persatu. Nomor 1 itu adalah arteriole afferent, pembuluh darah yang membawa darah masuk ke dalam sistem nefron ini. Dan yang nomor 2 adalah arteriole efferent yang membawa darah keluar dari sistem nefron ini. Dan dibawa kemana sih darah itu dari luar nefron? Dibawanya ke nomor 4. Nomor 4 adalah unit penyaringan, namanya glomerulus. Di situ darah disaring karena diameternya yang lebih kecil dibandingkan dengan arteriole afferent, maka terjadi percepatan akselerasi di sana sehingga percepatan itu membuat sebagian partikel terlempar keluar. Apa saja yang terlempar keluar? Ya, yang kecil-kecil lah. Ada urea, ada zat sampah-sampah yang kecil-kecil, dan ada juga asam amino, protein yang paling sederhana. Ada juga glukosa mungkin masih kelempar juga keluar di situ. Tetapi semua yang terlempar keluar dari glomerulus akan ditangkap oleh nomor 3, yaitu kapsula Bowman. Dan yang ditangkap oleh kapsul Bowman hasil filtrasi glomerulus atau disebut juga filtrat, inilah yang disebut dengan urin primer. Isinya yang tadi ya, ada zat sampah, ada urea, ada air, ada juga asam amino, dan mungkin ada glukosa. Tapi sel-sel darah dan protein-protein yang besar, partikel-partikel yang gede lah, itu nggak akan kelempar keluar, nggak akan ditangkap oleh kapsul Bowman. Nomor 3 dan nomor 4, kapsula Bowman dan glomerulus disebut NAM atau badan Malpighi. Oke. 7 adalah tubulus contortus proximal, proximal tubule. Di situ mulai terjadi proses kedua dalam nefron setelah filtrasi, yaitu proses reabsorpsi, penyerapan kembali. Apa aja yang diserap kembali? Ya, zat-zat yang masih berguna lah. Glukosa masih diperlukan, sedot lagi, direabsorpsi lagi. Asam amino diperlukan, sedot lagi ya. Jadi yang tidak diperlukan ya tidak direabsorpsi. Reabsorpsi terjadi di mana? Terjadi di semua tubulus ginjal. Basically, tubulus proximal, lengkung Henle, dan di tubulus distal. Tetapi mainly memang terutama terjadi di tubulus proximal. Nah, kemudian masuklah kita ke nomor 15, 14, 13, 12, 16. Itu yang bentuknya kayak U. Itulah lengkung Henle. Lengkung Henle ya. Di lengkung Henle inilah di lengkung Henle ini masih terjadi reabsorpsi. Maaf, berbunyi sesuatu. Ya, masih jadi reabsorpsi. Dan yang direabsorpsi di lengkung Henle adalah NaCl atau garam dan air. H2O. Oke, reabsorpsi. Betul ya, reabsorpsi ya. Nah, kemudian FYI juga bahwa urin yang telah mengalami proses-proses selanjutnya setelah filtrasi, yaitu reabsorpsi dan nantinya sekresi, atau dalam bahasa kita sebutnya augmentasi, disebut urin sekunder. Oke, urin sekunder. So di sini mulai terbentuk urin sekunder yang semakin disempurnakan. Zat-zat sampah lah yang akan terus mengalir dalam tubuh ginjal ini. Zat-zat berguna akan terus diserap oleh tubuh, direabsorpsi. Seperti di lengkung Henle ada NaCl atau garam dan air. Nah, tibalah nanti di nomor 10, yaitu tubulus distal, tubulus contortus distal. Di sini terjadi proses yang disebut dengan sekresi. Apa itu sekresi? Atau dalam bahasa Indonesia kita juga sebut augmentasi. Artinya augmentasi itu artinya zat-zat yang masih perlu dibuang, yang ternyata masih ada dalam sistem peredaran darah kita, itu kemudian akan ditambahkan ke dalam tubulus ginjal ini, ya, akan dilanjutkan untuk dibuang, ya, namanya sekresi. Dikeluarkan kemana? Ke dalam tubulus ginjal, TKD, tubulus contortus distal ini, nomor 10. Oke. Nah, urin sekunder semakin sempurna, dan kemudian urin sekunder ini akan melanjutkan perjalanan ke tubulus yang paling kanan, terlihat di dalam diagram ini, yang merupakan tubulus pengumpul, tubulus colectivus, mengumpulkan hasil kerja dari berbagai sejumlah banyak nefron yang lain. Semuanya ngumpul di situ, tubulus pengumpul, tubulus colectivus. Oke.
Dan dari tubus collectivus, urin itu akan menjadi akan mengalami finalisasi dan akan menjadi urin yang final yang akan kita buang. Jadi dia akan menempuh perjalanan selanjutnya sampai akhirnya keluar, yaitu perjalanannya melalui satu ureter, sebuah saluran yang membawa urin dari ginjal menuju ke vesika urinaria atau kandung kemih. Jadi ureter, vesika urinaria, dan uretra yang terakhir. Uretra akan membawa urin keluar dari tubuh. Demikian sistem dan semua proses yang terjadi di dalam sistem ini, nefron. Ada 3 proses: filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi atau augmentasi. Dan sekian saja, semoga paham. Jika ada pertanyaan, silakan ketik pertanyaannya di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak.